ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasulah sallallahu alaihi wasallam. Menanggapi tentang ucapannya Cak Lubis yang selalu membuat banyak konten yang di dalamnya yaitu tentang masalah CRK ya, CRK. Selamat menonton. Makanya hati-hati kalau ada komen para netizen wong ditanyain dalilnya, ya tak biarin aja. Namanya juga netizen itu kan apa ya maha benar, nggak ada yang maha salah, nggak ada. Ya disitulah yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Makanya pikiran Anda semua itu harus difilter dulu. Masa di channel saya dibilang katanya menyesatkan umat? Nah kalau menyesatkan umat ya nggak mungkin saya bikin channel seperti ini. Nggak mungkin jamaah bisa besar, nggak mungkin jamaah bisa banyak pertolongan, berjuta-juta pertolongan, nggak mungkin gitu saudaraku. Ya. Jadi Al-Ustadzi Cak Lubis mengatakan bahwa dia nggak mau dikatakan bahwa sebagai penyesat umat. Ada netizen yang kemudian mengatakan dia nggak terima kalau sampai dikatakan bahwa channelnya itu sebagai penyesat umat. Saya kira juga gini ya, ukuran penyesat umat itu kan selama penjelasan itu keluar dari apa yang dijelaskan oleh Allah Rasul, apalagi hujah, apalagi ta'dil sudah dijelaskan, kemudian panjenengan berusaha mati-matian tanpa dasar dalil. Katanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man takallama fid din bila ilmin faqad kadzaba. Barang siapa yang berbicara dalam masalah agama tanpa adanya ilmu, maka faqad kadzaba, maka sungguh dia telah dikatakan sebagai pendusta. Di depannya ada bahasa walaula anta ta'ammad. Ada lafadznya walaula anta ta'ammad. Dalam Majmu' al-Fatawa, Umar bin Abdul Aziz mengatakan seperti itu. Walaupun dia tidak sengaja mengatakan berdusta kepada Allah, walaupun tidak sengaja dia berdusta pada Allah, tetapi pengiringan opini masalah agama bila ilmin tanpa ilmu hanya sebuah retorika saja, ada sebuah omongan yang bulat, wong bingung. Ya ini bisa dikatakan sebagai penyesat umat. Nah, kemudian yang kedua, dalam video ini juga dijelaskan buktinya adalah pertolongan Allah lewat channel kami, lewat channel Cak Lubis ini, kemudian jamaah berkembang kemana-mana, jutaan pertolongan, jutaan kemenangan dan sebagainya. Kemudian tandanya apa itu? Kalau itu dikatakan sebagai pertolongan, misalnya nun sewu, kalau dilihat dari sebuah pertolongan dunia, apalagi urusan dunia, keberhasilan dunia, golongan antum bukan satu-satunya golongan yang jenengan katakan besar. Antum mainnya kurang jauh, antum kurang keluar rumah, tidak pernah keluar rumah, antum belum lihat ke sana kemari,
bagaimana hizbi-hizbi, bagaimana golongan-golongan tanpa takfiri lebih besar. Yang tanpa takfiri lebih besar, atau golongan-golongan yang lain di Indonesia ini yang lebih besar, lebih kaya, kemudian tidak takabur seperti panjenengan. Kemenangannya hanya dilihat dari duniawi ya. Terus Anda mengatakan kemenangan, perang sama siapa? Kalau menang itu kan, kalau istilah menang itu kan ada pertempuran, ada peperangan. Terus kapan sampai perang? Golongan kita dulu perang sama siapa? Kan ya lucu juga. Ya, anggap aja itu bukan kemenangan lah. Dari sisi yang baik, kenikmatan oleh Allah yang diberikan kepada kita. Kenikmatan yang diberikan kepada golongan panjenengan. Nah, jadi Cak Lubis ini orangnya bingung ini. Sekali lagi saya katakan orang ini sedang bingung. Membentengi keyakinannya, yang keyakinannya itu dia ngawur, pokoknya dia harus menang, pokoknya dia harus bisa menjelaskan kepada jamaahnya dengan berbagai cara. Sehingga ngawur tanpa ilmu. Makanya ucapan Umar bin Abdul Aziz tadi mengatakan, man takallama fid din bila ilmin, tanpa adanya keilmuan, tanpa adanya ilmu, maka faqad kadzab, maka dia dikatakan sebagai pendusta. Hati-hati. Kebenaran diukur adalah al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq, kebenaran itu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Pemahaman-pemahaman terhadap Quran dan hadis, apa yang dijelaskan oleh para ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz panjenengan dulu, yang kemudian dikeluarkan itu, semua ditata, dijelaskan sesuai pemahaman salafus sholih. Quran hadisnya bukan asal. Bukan jenengan yang minim dengan bahasa Arab sudah mengakui Anda nggak bisa bahasa Arab, sudah minim dengan pengetahuan Islam, kemudian meyakini bahwa inilah keyakinan kita, inilah penjelasan kita. Nah, santai ya. Ini jenengan itu sedang keadaan bingung. Ya. Ya, saudaraku, kalau mau komen, ya namanya juga netizen, ya maha benar biasa. Sudah saya maklumin, memang saya sengaja banyak komentar-komentar itu memang keren. Hanya cuman akun bodong, akun-akun yang tidak jelas, komentarnya juga tidak jelas. Memang saya sengaja tidak saya respon, tidak saya jawab. Paling-paling yang jawab ya perlunya aja. Silakan Anda bisa berkomen dengan bijaksana, dan Anda juga hati-hati kalau komen itu akan difilter oleh YouTube. Nanti YouTube juga akan mengumpulkan komen-komen Anda. Kalau melewati batas, ya ingat, kalau sudah melewati batas itu nanti pihak YouTube akan mengecek, dan bisa jadi nanti komen-komen itu nanti akan membanet akun-akun Anda, dan Anda juga akan dibaca oleh data-data dari para pengecekan. Itu saudaraku. Silakan Anda bisa berkomen dengan bijaksana, dan Anda bisa memberikan kritik, saran, bisa melalui nomor WA, bisa melalui video seperti ini, dan Anda bisa diskusi dengan baik. Nggak usah menyebarkan hoax, tidak perlu Anda share YouTube yang tidak akurat, yang tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda share itu. Mereka itu sebetulnya 100% tidak ada yang nyata, dan mereka itu hanya dilihat casingnya. Tapi mereka 100% aku yakin dia nggak tahu seluk-beluk di dalamnya. Misalkan masalah persenan, mereka nggak tahu sebetulnya seluk-beluk aslinya, dan mereka hanya doktrin, dan mereka hanya katanya-katanya. Padahal kalau kita ajak, misalkan kalau Anda yang nimbrung masalah persenan, infak persenan, kalau mereka sudah kebelabasan bicara,
Nah, nanti bisa ketemuan saya, bisa ajak saya, nanti saya ajak, nanti lihat secara mata, dan Anda nanti tak giring ke lapangan langsung. Kalau Anda percaya atau tidak, silahkan. Dan saya memberanikan diri, kalau Anda masih menyebarkan video itu sebetulnya tidak real. Itulah video-video yang sudah menjadi penjilat, ya, pengkhianat. Sebelum-sebelumnya belum seperti itu, sekarang jadi pengkhianat, jadi penjilat. Dari mana sumbernya dasar jadi penjilat? Ya sumbernya kan diawali dari karena orangnya sugestif, karena orangnya gampang percaya, nggak bisa mau filter gitu loh. Itu saudaraku ya, mohon untuk kebijaksanaan terkait YouTube ya, yang YouTube sebelah itu, silahkan Anda bisa menyebarkan berita-berita di dalam jamaah. Harusnya Anda berbijaksana, tidak seperti vulgar seperti itu. Sebetulnya itu nggak real, itu bukan realnya, apa yang mereka katakan, apa yang mereka upload. Nah, kalau memang Anda itu mengikuti sunnah, mengikuti aturan Allah Rasul, tapi kenapa ucapan-ucapan Anda, konten-konten Anda kok menghujat, kok mencaci maki, kok menyebarkan fitnah, kok dusta? Itu hak. Saya menjamin 100% mereka itu fitnah ya. Dalam akun dalam video tadi dijelaskan bahwa ya, apa yang dia katakan tentang misalnya salah satu tentang masalah persenan atau tentang masalah infak rezeki IR yang sudah kita kenal beberapa puluh tahun para orang-orang pendahulu kita, bahkan kita juga dulu juga tertib dengan masalah persenan itu. Kemudian dia seakan-akan menjelaskan tahu alur kemana persenan itu, arahnya kemana, dan dia seakan-akan menjadi benteng yang sangat kuat lah, garda depan masalah persenan. Dia nggak terima kalau orang-orang yang menjelaskan mentakdil tentang persenan dikira adalah orang-orang yang fitnah, sakit hati. Orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang sakit hati, bahkan dikatakan sebagai orang yang pembohong. Cak Lubis yang saya hormati, saya tidak memungkiri bahwa di JRK sendiri, kawan-kawan yang sudah hijrah sendiri juga banyak kata-kata yang tidak sopan. Saya pun tidak setuju dengan hal itu. Nah, jenengan juga gitu dong. Tapi jenengan juga harus imbang. Di kawan-kawan Jokam, kawan-kawan panjenengan juga banyak yang ucapan-ucapan yang kotor. Itu dunia media sosial seperti itu. Hal itu kalau kita hanya baper, kita mikir apa istilahnya, baper itu gampang ngiringan, gampang sakit hati. Yang jenengan sendiri ya tidak akan bisa kalau memang jenengan pingin menjadi pembenteng jamaah, kalau seperti itu ya lucu ya. Bentengin aja dengan ilmu, bentengin aja dengan pemahaman yang benar. Terkait masalah persenan, takdil sudah dijelaskan. Bukan masalah penyalurannya, bukan hanya permasalahan penyalurannya yang selama ini kemudian panjenengan sendiri juga belum tahu, panjenengan juga katanya. Umpama panjenengan menunjukkan kepada kami juga dari sekian, dari 0 atau 1,0000 atau berapa persen dari persenan itu, Anda juga katanya juga, karena Anda juga bukan orang pusat. Sedangkan orang pusat sendiri, misalnya penerobos pusat lah, misalnya lah orang-orang yang pusat sendiri itu juga belum tentu, dan saya yakin kecuali kalau KU, keuangan atau bendahara atau ring 1 dari keimaman panjenengan, nah itu mungkin tahu. Allahu a'lam, saya juga tidak mengatakan 100% tahu, saya juga nggak tahu. Apalagi panjenengan yang hanya ro'yah, yang hanya muncul sekarang ini menjadi buzzer, menjadi
ya menjadi garda terdepan di media sosial untuk membentengi jamaah. Dikira kami sekarang itu mantan itu bukan hanya satu. Kalau mantan dulu Al Ustadz Bambang Irawan rahimahullah taala, kemudian Al Ustadz Abdullah Mabrur hafizahullah taala, ya, yang kita kenal. Sekarang banyak sekali sekarang. Nah, dan itu bukan rahasia lagi, penyenangan gak usah menutupi, ta'dil sudah ditegakkan. Jadi kalau kita dikatakan pembohong misalnya, memang kita tidak menutupi ada oknum-oknum yang memang dari kalangan mungkin jenengan sebut JRK itu yang kemudian membabi buta dengan segala cara, menghalalkan segala cara, kemudian mengucapkan sesuatu hal yang tidak sesuai, tapi tujuan makosidnya sama agar penyenangan itu sadar. Ya tetap salah, sebenarnya tetap salah itu. Tapi kita juga jangan menolak bahwa kebenaran sudah ditegakkan dan lebih banyak yang menjelaskan tentang kebenaran itu. Ya. Jadi saya juga tidak menutup kemungkinan kami penyenangan mengajak diskusi bukan hanya level jenengan. Kalau perlu level pusat. Ayo, level pusat. Bukan hanya jenengan yang mencantumkan nomor kemudian mengajak siapa yang mau diskusi akan dijelaskan. Jenengan tidak mampu itu. Jenengan akan menggunakan ego. Antum akan menggunakan ego saja. Kalau perlu pusat diskusi satu persatu permasalahannya. Ya, satu persatu permasalahannya. Kemudian ambil jalur tengah. Kalau perlu disiarkan di televisi. Ustadz-ustadz kami yang sudah dikeluarkan, yang berusaha untuk meluruskan atau membenarkan sesuatu hal yang melenceng di dalam, pertemukan. Kemudian ustadz-ustadz panjenengan, Pak Bumi panjenengan dipertemukan. Jadi bukan jenengan, karena nggak efek apa-apa. Siapa sih yang kenal dengan jenengan? Siapa yang kenal dengan kita? Saya pun nggak dikenal. Nah, saya pun nggak dikenal. Jadi ini jenengan bagus sekali ingin diberi masukan, tapi sayang masukan jenengan itu sekarang jenengan juga orang-orang ro'yah yang nggak berefek sama sekali dalam jamaah pun. Bahkan panjenengan juga saya nggak yakin ketertiban panjenengan dalam jamaah juga saya nggak yakin. Model-model jenengan itu saya nggak yakin juga apakah di dalam jamaah itu tertib atau tidak, atau barangkali jamaah kadang-kadang malu melihat panjenengan. Karena dalam jamaah sendiri juga banyak orang-orang yang pintar sekarang ini yang kemudian juga dia hanya memilih diam. Atau dia membela karena memang ada suatu hal yang memang doruri menurut mereka, darurat sekali. Sehingga dia kadang-kadang mendengar komentar jenengan, mendengar uploadan jenengan itu merasa isin. Coba kita simak lagi. Mereka mengatakan ini, mereka mengatakan persenan ini, mereka katanya di dalam jamaah itu kalau mau sholat dipel, terus katanya infak iuran ini, terus dimakan ini. Itu fitnah. Anda percaya atau tidak silahkan, nanti Anda bisa bertemu dengan saya giring langsung ke lapangan. Kalau memang itu benar, nah kalau itu memang benar, ya nggak masalah. Lah sudah salah, sudah fitnah, akun-akun bodong, itu kan minta ampun. Kasihan anak-anak istrimu, kasihan keluargamu, itu nanti akan dibalas oleh kisos gitu. Apalagi yang terlalu vulgar ya, yang namanya alim ulama, orang yang ngikutin sunnah. Tapi bahasanya mereka, kontennya mereka itu tidak mencerminkan akhlaknya, tidak mencerminkan apa yang dia mendapatkan ngaji. Orang kalau sudah fokus kepada keilmuan, fokus, ya mereka tuh nggak sempat untuk menyebarkan fitnah. Ya. Sekali lagi saya tanggapi, bukan sekali lagi, beberapa kali lagi. Ya mungkin tergantung akun atau kontennya Ustadz Al-Ustadi Syekh
Al-Mukarram Cak Lubis misalnya mengatakan bahwa selalu digiring bahwa seakan-akan orang yang mentakdir meluruskan tentang satu kasus tadi misalnya keimaman misalnya masalah persenan dianggap fitnah karena dipakai ini. Al-Ustaz, kalau masalah pemakaian coba sampean pikir misalnya, kan tidak ada satu masjid itu, kita pikir logika, tidak ada satu daerah, saya katakan satu daerah yang lepas dari persenan. Minimal lah, misalnya katakan minimal kita satu daerah itu minimal misalnya 50 juta misalnya. Ini kalau logika saja, satu daerah minimal 50 juta. Setiap bulan sejak berdirinya menjadi daerah, ini saya rata-rata loh ya, karena ada daerah yang sampai 200 juta, ada bahkan berapa miliar itu ada. Kemudian kalau kita hitung bantuan yang turun ke daerah itu, kan misalnya kelompok-kelompok minta itu dikasih maksimal untuk kelompok 20 juta. Kalau nggak salah desa 30 insya Allah. Kemudian daerah 50 juta. Pertanyaannya misal dalam satu daerah besar ya, daerah besar itu tidak mungkin dalam satu tahun dia meminta pengajuan proposal di atas 10, itu jarang sekali. Misal saya rata-rata katakan 10 saja, 10 bantuan masjid 20 juta misalnya, berapa? 200 juta. Kemudian IR yang masuk berapa? 50 juta kali 10 berapa? 500 juta. Sudah berapa itu keuntungannya? 300 juta. Nah, bukan hanya berhenti di situ. Misalnya, IR-nya banyak. IR-nya misalnya pembangunannya bukan yang dibantu di atas 20 juta mungkin. Sampai 50 juta, ya sama saja. Dibantu banyak karena daerahnya besar dan setorannya juga besar. Kemudian ini misalnya untuk anak-anak pondok, cah pondok ya enek bayaran dewe, namanya kiriman daerah, itu ada sendiri itu. Allahu alam, saya nggak tahu di dalam secara pastinya, memang secara perhitungan laporannya nggak ada. Kalau memang itu jenengan dibantu, nggak usah zaman berdaya-daya akan mengantarkan ke lapangan, nggak usah, tampilkan saja kegunaannya. Ini untuk ini, tidak perlu di semua jamaah, tidak perlu, tapi di daerah-daerah sajalah, paling tidak. Nah, kemudian yang kedua, kok jenengan seakan-akan tahu, padahal yang keluar dari golongan jenengan itu orang-orang pusat, orang-orang yang dekat dengan pengumpulan harta itu, dia keluar. Allahu alam, saya juga nggak tahu. Apakah alasannya juga seperti itu juga? Apakah memang semoga berangkatnya dari ilmu syubhat yang memang yang sekarang ini ditakdil, ditegakkan, kemudian beliau baru sadar keluar? Selain ketidakjelasan penyaluran, misalnya kalau zaman satu kasus tadi IR misalnya, IR atau infak rezeki atau persenan itu yang tidak jelas, maka penarikannya saja, penarikan yang kemudian ad-dawam yang langgeng, yang dipatok sekian itu juga oleh para ulama diluruskan, ini juga bid'ah. Ya. Jadi ini bid'ah namanya. Jadi bukan hanya penyaluran. Penyaluran kan sama nyurang ngerti dong. Sama nyurang ngerti kepastiannya bagaimana, saya pun juga belum jelas secara detail, cuma secara perhitungan tadi saya gambarkan satu daerah misalnya. Itu perhitungan yang qat'i, yang tak terbantahkan misalnya. Tapi penarikannya ini loh, penarikannya Mas, pakai dalil apa itu? Dan parah lagi sebagai standar kefahaman jamaah. Standarnya kalau orang Islam, standar solihnya orang Islam. Kalau nggak bayar IR, nggak paham. Yo bora, jawab sendiri aja. Yo bora. Jadi saya kira ini juga
Penjenengan itu satu sisi bingung. Yang kedua, jenengan mengangkat bahwa ada teman-teman yang mengisukan tentang dipel, itu bukan dari golongan mantan. Saya pastikan itu orang-orang lawas, orang-orang yang nggak senang dengan golongan antum yang sudah lawas dari golongan lain itu. Ya memang kalau sekarang kita tidak juga tidak menutup suatu peningkatan keilmuan panjenengan bahwa memang benar sekarang tidak dipel. Kalau tidak najis, kalau tidak tahu benar-benar najis tidak dipel. Ya, itu jenengan salah alamat kalau dituduhkan kepada JRK enggak. JRK sudah meyakini seperti itu. Jadi kami juga adil. Tidak serta-merta kemudian menyalahkan semua, tidak, hal-hal yang baik juga kita angkat. Di masjid dipel, nah itu enggak benar. Kemudian jenengan juga mengatakan bahwa ulama-ulama yang tampilannya seperti ulama-ulama pembuat fitnah, kemudian seharusnya kalau dia sibuk dalam keilmuan ya seharusnya fokus dalam keilmuan. Ngapain membuat fitnah, Mas? Bahkan mengancam kalau nanti di akhirat nanti akan diqisos. Dihisab apa diqisos? Kalau diqisos itu ya serapa pola diqisos. Dipertanggungjawabkan. Ulama-ulama yang membuat fitnah, fitnahnya di mana? Fitnahnya di mana? Ustadz kami, Ustadz Khalil, Ustadz Aziz, Ustadz Mas'ud, misalnya 3 ustadz itu yang sementara selama ini yang alhamdulillah menjelaskan itu fitnahnya di mana? Beliau menggunakan hujah dari perkataan, dari firman Allah, dari sabda Nabi, dari penjelasan para ulama dengan jelas. Seharusnya kalau kita orang iman, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatul zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan beliau kalau artinya kan jelas toh. Orang-orang iman ketika dibacakan Al-Qur'an itu kita dibacakan ketika disebut nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hatinya merasa takut, wedi. Wa idza tuliyat alaihim ayatul zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan ayat dia semakin tambah. Jadi bukan semakin menolak, bukan semakin mati-matian kemudian menolak, menganggap bahwa si ustadz berbohong, fitnah. Nah ini kurang benar ini. Bahkan tak benar, bukan kurang. Beliau itu orang dalam dulunya. Sudah kita ketahui sama-sama, beliau itu orang yang disekolahkan. Bahkan kan ada di kontennya Ustadz Abdul Mas'ud, beliau mengatakan bahwa bentuk kesyukuran kami telah disekolahkan, dan siapa Ustadz Khalil juga mengatakan seperti itu. Bentuk kesyukuran kami setelah diberikan wewenang untuk sekolah di Makkah, kemudian melihat ke belakang banyak kesalahan-kesalahan, dibenahi, Mas, dibenahi, bukan difitnah. Fitnahnya di mana? Fitnah itu sesuatu yang nggak ada diada-adakan untuk menghancurkan, itu namanya fitnah. Ya, sesuatu yang enggak ada di dalamnya kemudian dijelaskan bahwa golongan ini mengatakan seperti ini. Kita juga tidak itu fair kok. Ya, kita itu fair. Kalau memang itu baik ya itu baik. Ada orang mengatakan katanya di dalam itu bisa gini ya enggak. Itu bohong, enggak ada. Nah, beliau sedang menjelaskan, beliau sedang meluruskan. Antum yang nggak gaduh, ilmunya nggak gaduh lah, sikap wong sing ilmunya nggak gaduh, apa? Sikap ilmunya mengikuti, tak ada kata yang lain selain mengikuti, ya, mengikuti, memahami. Oh iya, ini hujahnya, ini literasinya, ini ayatnya, ini hadisnya. Baru kita, ya Allah berikanlah saya hidayah. Bukakanlah saya hati saya, sekali-kali sama ndonga, berdoa agar ditunjukkan yang mana yang benar, agar dengan tidak tersangkut pada syubhat. Jadi bukan fitnah, sekali lagi bukan fitnah, beliau sedang menjelaskan di dalam. Ya. Semua inilah yang namanya mabuk agama, so fanatik
mereka tidak mau nggak mau dibilang seperti itu, nggak mau dibilang seperti ini. Wajar, namanya juga bocah kentir, gitu lah. Kalau sudah jadi bocah kentir, mabuk agama, itu akun-akun bodong, nah disitulah menandakan cerminan hidup Anda sebetulnya, yaitu mereka mengatakan sesat. Yang sesat padahal bukan ilmunya, yang sesat adalah pola pikir. Shopee Elektronik 50-50 setiap hari. Mau diskon 50.000, mau cashback 50%, bisa. Pikir mereka yang sering mengatakan sesat, najis, bid'ah, dan lain sebagainya, gak masuk akal. Ya mereka-mereka aja yang alergi, mungkin kepanasan paling, mungkin kepanasan karena alergi, karenanya sudah keluar dari jamaahan. Yahjuhu anitoah, orang kalau sudah yahjuhu anitoah, ya tentu secara logika mereka sudah alergi, dia kepanasan. Cuman tolong tidak perlu diulangi lagi ya, namanya debat di mana-mana itu nggak ada habisnya. Ya, mohon maaf apabila kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan Anda, dan saya juga meminta maaf untuk Anda, para Facebooker, para Facebooker, silahkan Anda bisa koreksi. Kalau memang ini video layak, layak didengarkan, ya silahkan terusin. Kalau nggak layak, nggak faedah, kenapa Anda ikutin? Saya sudah berkali-kali ngomong loh, kayak gadek, berarti sing goblok kan duduk channel-e, sing goblok duduk ilmu, sing goblok ya sing ngurungokne. Lanjut orang yang berpikir, itu aja ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya orang bingung yang seperti ini. Beliau mengatakan bahwa ustadz-ustadz yang sedang mentakdil, meluruskan ajaran-ajaran yang salah, yang menyimpang, yang mereka mempunyai tugas untuk meluruskan. Kenapa? Karena memang keluarganya masih di dalam dengan pemahaman yang salah, saudaranya, adiknya, dan sebagainya, mungkin temannya. Ya kita berusaha mengingatkan, ustadz-ustadz berusaha mengingatkan bagaimana pengertian yang sesungguhnya, yang benar. Hujahnya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, Qur'annya sama. Saya tidak menutup kebaikan bahwa jenengan juga berdasarkan hadis, tetapi pemahaman panjenengan yang mungkin yang diluruskan. Nah, jenengan tidak bisa, bahkan tidak boleh belajar kitab-kitab selain hadis namanya hadis usul. Ya. Kemudian jenengan mengatakan juga bahwa para ustadz-ustadz, orang-orang yang mentakdil, orang-orang yang meluruskan, orang yang membenarkan itu mabuk agama. Di antara mabuk yang paling baik itu mabuk apa tuh? Kalau mabuk minuman jelas neraka, jelas dosa. Kalau mabuk agama itu kan intinya dia berarti penyenangan dalam asumsi pikiran panjenengan, dalam pikiran panjenengan itu mengatakan ini terlalu nemen-nemen nih masalah agama. Ngeliang sampean bahasanya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an hanifan. Apa? Fanatik, hanifan. Bukankah lebih baik mabuk agama itu lebih baik? Panjenengan orang yang seakan-akan sebagai garda depan melindungi agama, tapi nggak ngerti agama ternyata, ya, nggak ngerti agama. Ini memang panjenengan itu dalam keadaan orang yang bingung, bukan kok sampean mengatakan bahwa ayo silahkan kita debat atau kita bertemu di mana, kita buat forum baik resmi maupun nggak resmi, kita luruskan. Mana ada, berani nggak berani.
Jenengan juga tadi mengatakan bahwa menerima masukan, menerima kritikan. Kemudian jenengan juga mengatakan bahwa orang-orang yang mendengar ini, siapa yang mau mendengarkan channel kami adalah yang nggak suka kecuali orang-orang yang goblok. Masa subscribe panjenengan 6.000 itu semua orang goblok. Saya mengikuti subscribe panjenengan 6.000 itu berarti panjenengan sudah mengatakan goblok semua loh itu ya. Yang mengikuti kan, coba. Kemudian jangan berdalil. Inilah kelakuan orang yang keluar dari jamaah. Kemudian jangan dalil apa tadi? Yahjuhu anit ta'ah. Dalil Saidek wis salah sisan malahan. Yakhruju anit ta'ah. Bukan yahjuhu. Kalau jenengan dalil Saidi wis salah, lafadz wis salah, terus sampean menjelaskan masalah agama itu malu-maluin. Kasihan mubalik daerah panjenengan, kasihan paku bumi panjenengan, kasihan ulama-ulama panjenengan yang membaca, yang melihat konten ini tuh kasihan. Dia mati-matian memahamkan jamaah di dalamnya, jenengan malah melunturkan dengan ya begitulah Canubis. Insyaallah demikian. Kenalkan, nama saya Ikhwan Hadi ya. Lalu akun saya nggak bodong, akun saya jelas. Saya punya akun sini di Ribat Aklis Salim, yaitu siaga, bersiap, akal yang selamat. Semoga orang-orang yang mengikuti channel kami juga menjadi orang-orang yang berakal selamat. Kami sengaja seperti ini agar orang-orang tidak tersangkut syubhat dengan penjelasan panjenengan, dan selama ini tidak ada yang bahasanya yang mengajak atau yang mengkanter ucapan panjenengan secara jelas-jelas seperti ini. Saya Ikhwan, banyak yang kenal, insyaallah teman-teman juga banyak yang kenal di dalam Al-Faqir dengan sebatas ilmu sebagai seorang thalib. Saya juga bukan seorang ulama, saya hanya seorang thalib yang bersama-sama dengan panjenengan yang seakan-akan sudah tadi ilmunya langit. Aku tak ilmu langit, kami ilmu cabai rawit. Nah, semoga panjenengan juga bisa berpikir ke depan. Panjenengan saya harapkan juga berpikir keras, karena jenengan juga bukan orang bodoh. Walaupun jenengan membodoh-bodohkan kami, tapi jenengan tidak orang bodoh, jenengan kan pinter, seharusnya bisa berpikir. Insyaallah demikian. Syukran wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ